Saya kira kita semua di industri keuangan paham ya bahwa beberapa waktu terakhir pemerintah Amerika Serikat maupun Federal Reserve ini sudah sampaikan akan melakukan tapering off dalam arti mengurangi suntikan likuiditas ke market. Sudah sejak tahun lalu di-announce oleh pemerintah Amerika maupun Federal Reserve, dan saya kira kita meskipun jauh dari Amerika tapi kita karena dalam suasana yang global tentu mesti menyesuaikan. Dan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk melakukan penyesuaian terhadap giro wajib minimum adalah sesuatu yang menurut saya pilihan paling baik. Kita nggak bisa tidak merespon apa yang terjadi di luar untuk menghindari situasi yang terkejut atau shock di pasar dalam negeri. Tentu ada beberapa pilihan untuk merespon kebijakan yang ada di sana, tapi Bank Indonesia memilih pilihan yang paling baik, saya pikir tidak terlalu membuat pasar terkejut, tapi secara perlahan juga ini sudah memberikan sinyal bahwa kita market di dalam negeri juga mesti bersiap atas kebijakan yang berlaku di Amerika. Dan juga melihat kelihatannya Bank Sentral posisi likuiditas perbankan pada periode-periode saat ini, di mana boleh dibilang posisi likuiditas cukup ample. Kita memang di awal-awal masa pandemik sempat berpikir mungkin akan terjadi kekurangan likuiditas, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Saat ini kan posisi LDR perbankan nasional di kisaran jauh di bawah 90%, di kisaran 83-84%. Padahal di periode sebelum krisis itu angkanya di atas 90%. Jadi posisi perbankan saat ini sebenarnya Mbak Aneka cukup ample likuiditasnya, sehingga manakala nanti GWM-nya disesuaikan oleh Bank Indonesia, apalagi juga Bank Indonesia melakukannya secara bertahap, ini dalam jangka pendek tidak menimbulkan goncangan kepada industri secara umum. Mungkin dari saya itu, Pak. Mbak. Baik, seperti apa resikonya jika BI ini langsung menaikkan suku bunga acuan sehingga bank-bank juga bisa langsung menaikkan suku bunga kreditnya? Nah, ini memang pilihan yang lainnya adalah memang menaikkan suku bunga acuan untuk menyesuaikan kondisi yang ada di luar. Tapi kalau pilihan ini yang diambil, mungkin dampaknya langsung terasa di industri keuangan. Karena mungkin banyak bank yang akan merespon juga dengan penyesuaian suku bunga. Padahal penyesuaian suku bunga pinjaman, suku bunga simpanan, pada akhirnya juga akan berefek dengan kenaikan suku bunga pinjaman. Dalam situasi kondisi yang masih ada ketidakpastian saat ini, tentu perbankan akan berpikir ulang secara seksama ya untuk menyesuaikan suku bunga pinjaman. Kita tahu sebagai akibat dari situasi yang ada saat ini, hampir seluruh bank juga melakukan upaya-upaya relaksasi kepada nasabah-nasabahnya. Saat ini kan total loan at risk perbankan itu di kisaran 22%. Itu sudah jauh menurun dibanding periode puncak di September 2020 ya, posisi loan at risk perbankan. Namun demikian angka 22% juga angka yang masih cukup tinggi yang mesti kita kelola dengan hati-hati supaya tidak menjadi NPL. Nah, kalau apabila karena kondisi suku bunga yang naik dan kemudian suku bunga pinjaman juga ikut naik, nah ini tentu resiko akan semakin bertambah. Jadi pilihan untuk GWM ini saya kira pilihan yang paling tepat. Baik, kita akan beralih ke Pak Dodi. Pak Dodi, kalau menurut Pak Agus tadi menaikkan GWM ini adalah keputusan yang tepat dari Bank Indonesia. Kalau menurut Anda seperti apa? Ya, saya kira saya sepakat juga Pak Agus, Pak Peri, terus Pak Agus juga tadi tentang likuiditas yang dengan GWM tadi itu bisa dikatakan adalah suatu approach yang paling tepat tuh saat ini. Ya kita harus akui kita nggak bisa berbeda ya. Jadi dunia global saat ini di negara maju udah bersiap untuk melakukan namanya normalisasi ya. Yang sudah bergerak itu Bank of England dan naik itu suku bunganya walaupun masih di bawah 1. Tapi ini menunjukkan bahwa sudah menuju recovery. Jadi ya Indonesia nggak terelakkan juga harus bersiap. Dan langkah seperti menaikkan GWM ini lebih soft ya tanda petik dibandingkan dengan menaikkan BI rate secara langsung. Ini juga bisa menjadi sinyal kepada pasar bahwa Bank Indonesia aware dan sudah melakukan langkah untuk menghadapi potensi tapering di level globalnya. Dan kalau kita bicara likuiditas, seperti Pak Agus katakan tadi ya, 1,5% kenaikan GWM itu nggak banyak. Jadi kalau kita hitung alat liquid dibagi dengan DPK, untuk periode pandemi itu berada di 17%, jauh di atas
level normal yang berada di 12%. Jadi kalau ditarik 1,5% out of 5% excess, ya masih tidak mengejutkan lah seperti itu. Tapi pada sinyalnya bahwa Bank Indonesia aware dan ya kalau memang nanti berujung kepada kenaikan BI rate dimungkinkan misalnya ya, tentu saja ini masih subjek semuanya kepada kondisi kita bagaimanapun masih di tengah pandemi. Kita harus jaga momentum untuk pemulihan ekonomi ini. Nah, itu pasar tidak kaget lagi.